Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A, selamat pagi juga Pak Susanto. Jadi pada pagi hari yang indah ini, kami akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian materi mengenai struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan juga pasar monopolistik. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai strukturnya dalam pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan juga pasar monopolistik. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama itu ada saya, Ezra Muhammad Farezi dengan NIM F0218030. Kemudian ada rekan saya Mbak Isma Umi Nur Rahmah dengan F0218050. Kemudian ada Mbak Jihan Safira Ainaya dengan NIM F02185052. Ada Mbak Taranta Linta Melinda dengan NIM F02181111. Kemudian ada Mas Torik Dian Bara Parwoto dengan NIM F02181112. Nah, kalau kalian udah gak sabar mengenai pembahasan materinya, ya langsung kita lanjut ke pembahasan materi. Materi pertama adalah pasar dan strukturnya. Jadi pasar itu apa sih? Kita ke awal dulu nih. Pasar itu adalah tempat dimana atau keadaan dimana pertukaran antara pembeli dan penjual terjadi secara sukarela. Jadi pasar itu adalah tempat dimana penjual dan pembeli itu melakukan transaksi atau pertukaran yang sifatnya itu sukarela. Nah, apabila sifatnya ini enggak sukarela, itu tidak akan terjadi pasar. Jadi sifatnya harus sukarela, ini harus digarisbawahi. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya bentuk-bentuk pasar itu kayak apa aja, jenis-jenis pasar. Nah, pada dasarnya sebenarnya itu nggak ada cara baku, tidak ada cara baku untuk mengklasifikasikan pasar. Namun, umumnya pasar dibedakan dengan melihat jumlah penjual dan homogenitas produknya. Di sini kan sudah dicantumkan tabelnya. Kita di sini ada tabel pertama jumlah penjual dan tabel kedua sifat produk. Di sifat produk ini ada dua. Yang pertama ada homogenitas produknya dan ada diferensiasinya. Nah, kita lihat jumlah penjual yang banyak dengan sifat produk homogen itu ada pasar persaingan sempurna. Kemudian yang sifat produknya berdiferensiasi itu adalah persaingan monopolistik. Yang kedua, jumlah penjualnya beberapa atau tidak banyak. Dan sifat produknya homogenitas itu adalah oligopoli murni, dan yang berdiferensiasi itu oligopoli terdiferensiasi. Kemudian jumlah penjual satu dengan sifat produknya homogen itu ada pasar monopoli. Nah, kita lanjut. Pasti teman-teman udah tahu juga mengenai pasar-pasar ini. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang karakteristik pasar persaingan sempurna, itu pertama terdapat banyak penjual dan konsumen. Keduanya itu relatif kecil terhadap pasar. Jadi semuanya ini di pasar persaingan sempurna ini penjual dan konsumen ini sangat banyak. Yang kedua ada produk yang diperjualbelikan itu homogen, sifatnya homogen, hanya ada satu jenis dan merupakan substitusi sempurna serta indifferent terhadap produk lainnya. Jadi ya cuma ada satu jenis itu doang dan bisa menggantikan satu sama lain. Terus kemudian tidak ada kolusi atau hambatan. Yang terakhir adalah penjual dan konsumen sama-sama memiliki pemahaman yang baik mengenai pasar. Kita lanjut. Tadi kan kita udah membahas tentang karakteristik pasarnya. Nah, kita sekarang melihat dari konsekuensi dari karakteristik pasar tersebut. Nah, melihat dari karakteristiknya tadi, pasar akan menghadapi kurva permintaan yang horizontal pada tingkat harga. Dapat dilihat di tabel kiri atas. Sebagai konsekuensi, kurva total revenue akan berupa garis lurus linear positif dimulai dari titik origin. Nah, total revenue ini akan naik sesuai dengan kuantitas dan kenaikan konstan sebesar harga. Kurva permintaan dan penerimaan akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan kuantitas optimumnya. So, ini kita lihat di sini ada kurva kiri atas itu kan kita setelah melihat karakteristik tadi, kurva permintaannya itu akan horizontal lurus. Nah, kurva permintaan itu sama dengan kurva harga dan juga sama dengan kurva marginal revenue-nya. Kemudian kita lihat dari kurva total revenue-nya ini naik positif ke atas dan konstan. Itu sesuai dengan kuantitas dan kenaikan konstan sebesar harganya. Jadi ini tuh akan dipengaruhi oleh kuantitasnya. Dalam menentukan kuantitas optimumnya itu nanti akan menggunakan kurva-kurva ini. Jadi perusahaan ini nggak perlu lagi menentukan harga outputnya. Karena harga output itu sudah diatur oleh pasar. Perusahaan itu cuma tinggal mengatur tentang kuantitas optimumnya saja.
Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Isma. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek ini merupakan tingkat output di mana laba maksimum dalam jangka pendek tercapai. Nah, di sini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan total, lalu yang kedua adalah pendekatan rata-rata dan marginal. Yang pertama, kita akan bahas tentang pendekatan total. Nah, pada gambar 10.3 ini menunjukkan bagaimana keseimbangan jangka pendek dengan pendekatan total yang menggunakan kurva TR dan TC terjadi. Dengan TR dan TC jangka pendek tertentu, laba maksimum tercapai ketika selisih TR dan TC terbesar. Jika dilihat pada gambar, hal ini akan tercapai pada titik yang menunjukkan pada tingkat output di mana jarak antara TR dan TC adalah terbesar. Jarak terbesar antara dua buah kurva akan tercapai pada titik di mana kemiringan pada masing-masing kurva pada titik tersebut adalah sama besar. Dengan kurva TR dan TC, pada gambar 10.3 ini dapat dilihat bahwa jarak terbesar tercapai pada titik yang menunjukkan tingkat output terbesar Q1 dan Q3. Namun, pada Q1, TC di atas TR yang berarti biaya total lebih besar daripada penerimaan total, sehingga bukan keuntungan maksimum yang dicapai tetapi kerugian maksimum. Sedangkan pada Q3, TR di atas TC atau penerimaan total lebih besar dari biaya total yang berarti laba yang diperoleh merupakan laba maksimum. Lalu yang kedua adalah dengan pendekatan rata-rata dan marginal. Nah, keseimbangan jangka pendek ini ditentukan dengan menggunakan kurva AC, MR, dan MC. Seperti ditunjukkan pada gambar 10.4, keseimbangan tercapai pada titik E, di mana pada titik tersebut MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC ini merupakan syarat pertama atau syarat pasti bagi tercapainya laba maksimum. Lalu, mengingat bahwa ada dua titik yang menunjukkan kondisi di mana MR sama dengan MC, yaitu output sebesar Q1 dan Q3 pada gambar 10.3, maka hanya ada satu titik saja menghasilkan laba maksimum, yang lainnya adalah kerugian maksimum. Maka perlu syarat tambahan untuk menunjukkan titik yang menghasilkan laba maksimum, yaitu bahwa pada saat itu total revenue lebih besar daripada total cost yang terjadi ketika MC memotong MR dari bawah. Nah, ini disebut dengan syarat cukup. Selanjutnya adalah keseimbangan jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang terdapat kemungkinan bahwa perusahaan ini akan melakukan perluasan atau pengurangan kapasitas yang ada. Maksudnya yaitu perusahaan dapat memperbesar atau memperkecil ukuran pabriknya. Dalam rangka mencapai keseimbangan jangka panjang atau mendapat laba maksimum jangka panjang, perusahaan berada dalam keseimbangan jangka panjang. Jika mereka dapat menyelesaikan diri sehingga berproduksi pada titik minimum kurva AC jangka panjang, atau disebut LAC. Nah, mengingat dalam pasar persaingan sempurna kan terdapat kemudahan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam atau keluar dari industri. Keluar masuknya perusahaan baru ini akan berpengaruh terhadap pencapaian keseimbangan jangka panjang. Atas dasar tersebut, keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan menyebabkan perusahaan hanya akan peroleh laba normal atau IT sama dengan 0 dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan mencapai keseimbangan jika LMC sama dengan LAC sama dengan P. Pada kondisi keseimbangan, SMC sama dengan LMC sama dengan SAC sama dengan LAC. Dengan demikian, pada titik minimum LAC, perusahaan berproduksi secara optimal. Demikian juga SAC pada titik tersebut, keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek tercapai pada titik yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar monopoli. Di sini pasar monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan untuk produk yang tidak ada barang substitusinya. Contoh produk yang tidak mempunyai substitusi dekat dan dijual dalam pasar monopoli adalah kebutuhan umum, seperti listrik dan air. Nah, pasar monopoli dapat terbentuk karena ada hambatan masuk pasar atau barriers to entry. Hambatan-hambatan tersebut menjadi sumber kekuatan monopoli karena tidak memungkinkan perusahaan lain masuk pasar. Nah, sumber-sumber kekuatan monopoli itu ada 5. Yang pertama memiliki bahan mentah strategis, yang kedua memiliki pengetahuan eksklusif tentang teknik produksi, yang ketiga memiliki hak paten pada produksi atau proses produksi, yang keempat terbatasnya pasar itu sendiri, dan yang kelima pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsekuensi dari karakteristik pasar monopoli. Nah, di sini karena hanya ada satu perusahaan di dalam pasar, perusahaan monopoli mempunyai kontrol atas harga dan dapat bertindak sebagai penentu harga, atau yang biasa disebut price setter atau price maker, dan bukan pengambil harga atau price taker.
Artinya, perusahaan dapat menetapkan harga sesuai keinginannya sebagai upaya untuk meningkatkan labanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga dan menurunkan kuantitas produksinya atau membatasi kuantitas untuk menaikkan harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas penentuan harga dan output dalam jangka pendek. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli memiliki kemiringan atau slope negatif. Hal ini berarti perusahaan dapat mempengaruhi harga pasar dengan jalan meningkatkan atau mengurangi kuantitas produk yang dijual. Bila perusahaan monopoli ingin menaikkan harga, maka perusahaan dapat mengurangi atau membatasi kuantitas produknya. Sebaliknya, bila harga ingin diturunkan, maka perusahaan dapat menambah kuantitas produknya. Nah, ini merupakan kurva keseimbangan monopoli jangka pendek. Nah, pada kurva ini menjelaskan bahwa laba maksimum akan tercapai pada tingkat output Ki bintang, yaitu pada saat itu tercapai MR sama dengan MC. Dengan menarik garis dari titik MR sama dengan MC ke kurva permintaan D, akan dapat diketahui tingkat harga per unit outputnya. Nah, selanjutnya penentuan harga dan output dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan monopoli mempunyai kemampuan untuk mengembangkan skala produksinya untuk menghasilkan laba maksimum. Dengan adanya rintangan bagi perusahaan lain, monopoli dapat mempertahankan laba supernormalnya. Namun demikian, ada kemungkinan perusahaan monopoli hanya memperoleh keuntungan normal atau Pi sama dengan 0 dalam jangka panjang. Nah, ini adalah kurva keseimbangan monopoli jangka panjang. Nah, titik keseimbangan E yang terjadi pada saat LMR sama dengan LMC menghasilkan tingkat output sebesar Ki bintang dan harga output sebesar P bintang dengan tingkat biaya yang dimiliki perusahaan sebesar LAC. Terlihat bahwa biaya per unit output pada tingkat output Ki bintang adalah sebesar C Ki bintang, yang besarnya adalah sama dengan harga 0 P bintang. Nah, dengan demikian keuntungan per unit output yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan 0 dan keuntungan total juga akan sama dengan 0. Di sini dikatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan normal. Nah, jadi dari kesimpulan dari keseimbangan monopoli jangka panjang dan jangka pendek, di sini perusahaan monopoli hanya akan mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang apabila skala produksinya menyebabkan biaya produksi sedemikian tinggi sehingga biaya produksi per unit pada kondisi keseimbangan sama dengan harga. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, sekarang kita akan memasuki bahasan mengenai pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang terdiferensiasi satu sama lain. Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa pasar persaingan monopolistik mengandung unsur-unsur pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Unsur pasar persaingan sempurna muncul dari jumlah perusahaan yang banyak terdapat di pasar, dan unsur pasar monopoli terjadi dari karakteristik produk yang dihasilkan perusahaan, di mana produk satu perusahaan dapat dibedakan atau terdiferensiasi dari produk perusahaan lain. Banyak produk yang kita konsumsi itu merupakan produk yang pasarnya adalah persaingan monopolistik. Sebagai contoh adalah sabun mandi. Nah, ada banyak kan merek sabun mandi yang dapat kita jumpai, yang masing-masing dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Nah, misalnya ada sabun mandi merek Nuvo, Lifebuoy, Lux gitu kan, masing-masing terdiferensiasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada yang untuk membasmi kuman, ada yang untuk menghaluskan kulit, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pasta gigi, shampoo, sirup, dan lain-lain, yang semuanya adalah produk yang dihasilkan di pasar persaingan monopolistik. Setelah kita mengetahui gambaran umum mengenai pasar persaingan monopolistik, kita masuk ke pembahasan karakteristik pasar persaingan monopolistik. Nah, yang pertama itu ada sejumlah besar perusahaan di pasar. Oleh karena ada sejumlah besar perusahaan di pasar, maka tindakan sebuah perusahaan tidak mempengaruhi bagi pesaing-pesaingnya. Karena konsumen mempunyai pilihan untuk membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu terdiferensiasi satu sama lain, tetapi
bersifat substitusi dekat atau close substitute. Bahwa walaupun produk mempunyai fungsi dasar yang sama, tetapi produk satu perusahaan dapat dibedakan dari produk perusahaan lain atas dasar beberapa atribut. Yang ketiga itu, perusahaan dapat bebas masuk dan keluar pasar, atau istilahnya itu free entry and exit. Nah, yang keempat ini, harga-harga faktor produksi dan teknologi adalah tetap atau given. Bila perusahaan mencoba menekan harga faktor produksi yang dibutuhkannya, maka perusahaan memasok dapat menolak dan memilih menjual faktor produksinya kepada perusahaan lain yang ada. Di slide ini kita dapat melihat gambar 12.1, yaitu kurva permintaan pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli. Ini kita dibandingkan gitu ya. Berdasarkan karakteristik produk yang terdiferensiasi, perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan monopolistik menghadapi kurva permintaan dengan kemiringan negatif. Seperti halnya di pasar monopoli. Kurva permintaan yang demikian membuat perusahaan di pasar persaingan monopolistik itu secara individual mampu mempengaruhi harga jual dari produknya. Dapat kita lihat bahwa perubahan harga dari P1 menjadi P2 atau kenaikan sebesar P1 P2 itu hanya menyebabkan kuantitas berubah sebesar Q1 Q2 di pasar persaingan monopolistik ya. Tetapi perubahan harga yang sama besar dapat menyebabkan kuantitas berubah sebesar Q3 Q4 di pasar monopoli, di mana Q3 Q4 lebih besar daripada Q1 Q2. Baik, saya Jihan akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tara. Selanjutnya ada penentuan harga dan output dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan ini dicapai ketika MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost, yaitu pada tingkat output sebesar Q bintang dan menjual pada tingkat harga sebesar P bintang. Nah, karena harga lebih tinggi dari biaya rata-rata per unit, maka pada kondisi ini perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum atau keuntungan supernormal sebesar ABC P bintang yang ditunjukkan pada daerah yang diarsir di kurva sebelah kiri ini. Oke, next. Dalam jangka panjang, kondisi keseimbangan yang tadi tidak dapat dipertahankan karena perusahaan itu bebas untuk keluar masuk pasar sesuai dengan karakteristik pasar persaingan monopolistik. Nah, dengan keuntungan yang ada, itu membuat perusahaan baru tertarik untuk masuk pasar, sehingga perusahaan yang ada harus bersaing dengan lebih banyak pesaing dan membagi permintaan pasar. Nah, akibatnya permintaan yang dihadapi perusahaan itu akan berkurang atau menurun, yang ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kiri. Oke, selanjutnya untuk keseimbangan jangka panjang, di sini asumsinya adalah kurva biaya tidak berubah ketika pesaing baru itu masuk. Setiap pergeseran kurva ke kiri akan diikuti oleh penyesuaian harga untuk mencapai keseimbangan yang baru melalui kondisi MR yang baru atau MR aksen sama dengan MC. Nah, proses ini akan berlanjut terus hingga suatu saat bergesernya kurva permintaan atau D itu menyinggung kurva AC. Nah, pada saat itu perusahaan akan kehilangan keuntungan supernormal atau hanya menikmati keuntungan normal atau biasa disebut dengan break even point atau titik impas. Nah, selanjutnya ada keputusan variasi produk oleh perusahaan persaingan monopolistik. Nah, perusahaan pada pasar persaingan monopolistik dapat meningkatkan variasi produk dan upaya penjualannya dalam rangka untuk meningkatkan permintaan. Variasi produk bisa dilakukan dengan merubah beberapa ciri atau atribut produk untuk membuat produk itu lebih menarik. Nah, tapi konsekuensi dari hal tersebut adalah meningkatnya beban penjualan yang mencakup semua biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, seperti biaya pengiklanan produk untuk menginformasikan variasi baru dari produk tersebut kepada konsumen, atau memperbaiki pelayanan dan lain sebagainya. Namun, hal ini tetap menguntungkan untuk dilakukan apabila tambahan pendapatan atau marginal revenue-nya itu lebih tinggi dibandingkan marginal cost atau biaya yang dikeluarkan, sehingga nantinya tetap tercapai keuntungan maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4.
Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.